Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal mengenai gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Nah, soal nomor 1, sebuah gelombang yang merambat pada tali memenuhi persamaan Y sama dengan 0,03 sin pi dalam kurung 2T min 0,1 X, di mana Y dalam meter dan T dalam sekon. Maka pernyataan yang benar, panjang gelombangnya 20 meter, frekuensi gelombang 1 Hz, cepat rambat gelombang 20 meter per sekon, amplitudo gelombang 3 meter. Oke, kita cari satu persatu dulu. Soal nomor 1, di mana Y sama dengan 0,03 sin pi 2T min 0,1 X, di mana X dan Y dalam meter sedangkan T dalam sekon. Oke, kalau pi-nya masih di luar, kita masukkan dulu, maka nanti persamaannya akan menjadi Y sama dengan 0,03 sin 2 pi T min 0,1 pi X. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tentukan dulu yang gabung dengan T namanya omega, yang gabung dengan X namanya K, sedangkan ini adalah amplitudo. Oke, kita cari dulu pernyataan nomor 1. Panjang gelombang berarti didapatkan dari K. K itu adalah 2pi per lambda. Kalau ditanya panjang gelombang atau lambda, berarti 2pi per K. Maka 2pi dibagi 0,1 pi. 2 bagi 0,1 jawabannya 20 meter. Oke, lanjut ke pernyataan nomor 2. Satu berarti ini betul. Frekuensi gelombang didapatkan dari omega. Omega adalah 2pi kali F. Berarti kalau mencari F, maka omega per 2pi. Omeganya 2pi per 2pi. Berarti jawabannya 1 Hz. Oke, pernyataan yang kedua juga betul. Sekarang pernyataan nomor 3. V sama dengan lambda dikali F. Lambdanya ketemu tadi 20, F-nya 1. Berarti ini 20 meter per sekon. Nah, selain menggunakan lambda kali F, V bisa kalian cari dengan menggunakan V sama dengan omega per K. Omeganya tadi 2pi, K-nya 0,1 pi. Jawabannya sama, 20 meter per sekon. Pernyataan C betul, cepat rambatnya 20 meter per sekon. Sekarang yang terakhir, amplitudonya 3 meter. Nah, sekarang kita lihat amplitudo di sini adalah 0,03 meter, bukan 3 meter. Maka pernyataan yang benar adalah nomor 1, 2, dan 3. Oke, next ke soal yang nomor 2. Gelombang berjalan memiliki persamaan simpangan Y sama dengan 10 sin pi dalam kurung setengah T min 2X jika X dan Y masing-masing dalam satuan meter serta T dalam sekon. Tentukan cepat rambat gelombang. Oke, yang soal nomor 2. Y sama dengan 10 sin pi setengah T min 2X, di mana X dan Y masing-masing dalam satuan meter sedangkan T dalam sekon. Nah, kalau pi-nya masih di luar, kita masukkan dulu ya. Berarti ini Y sama dengan 10 sin setengah pi T min 2 pi X. Nah, ini gabung dengan T berarti ini omega, yang ini adalah K. Oke, cara mencari V kita gunakan rumus cepatnya saja, di mana V sama dengan omega per K. Maka di sini omeganya setengah pi dibagi 2 pi. Jawabannya adalah 0,25 meter per sekon. Ini jawaban soal nomor 2. Sedangkan soal nomor 3, suatu gelombang berjalan melalui permukaan air dengan data seperti pada gambar. Jika api ditempuh dalam 8 sekon, maka persamaan gelombang. Oke, yang soal nomor 3, kita gambar dulu lagi. Ini ada 2 gelombang ini ya.
di mana amplitudonya adalah 3 cm, jarak A sampai B ini adalah 2 meter, T-nya 8 sekon. Oke, kalau untuk mencari persamaan simpangan Y, kita cari dulu amplitudo. Amplitudo di sini jelas 3 cm. Kita ubah ke meter jadi 0,03 meter. Oke, kemudian kita cari omega. Untuk mencari omega, kita cari dulu frekuensinya. Frekuensi itu adalah N per T. N banyaknya gelombang di sini ada 2, T-nya 8. Berarti ini 1/4 Hz. Nah, baru kita kemudian cari omega. Omega adalah 2pi kali F. Berarti 2pi F-nya 1/4. Maka jawabannya setengah radian per sekon. Lanjut cari K. Untuk cari K kita cari lambdanya dulu. S per N. Jaraknya 2. N-nya tadi banyak gelombangnya 2. Berarti ini 1 meter. Oke, sudah. Kalau sudah, sekarang kita cari K. K adalah 2pi per lambda. 2pi lambdanya 1. Maka ini 2pi per meter. Oke, sudah. Sekarang tinggal kita susun persamaannya. Y A sin omega T plus minus Kx. A-nya tadi adalah 0,03. Sin omeganya adalah setengah. Sorry, ini ada pi-nya ya. Kelewat setengah pi. Ini berarti setengah pi T. Nah, di soal kita anggap gelombangnya berjalan dari A ke B. Berarti ini berjalan ke kanan. Kalau ke kanan berarti min. K-nya di sini 2pi tambah X di belakangnya, meter. Oke, kalau kita menginginkan pi-nya dikeluarkan bisa. Ini berarti 0,03 sin pi-nya keluar. Ini berarti setengah T min 2 X meter. Nah, ini persamaan simpangan. Bagaimana kalau di soal yang ditanyakan adalah persamaan kecepatan dan persamaan percepatan? Oke, kita cari persamaan kecepatan. Adalah omega A cos omega T plus minus Kx. Omeganya ini ya, setengah pi. Berarti ini setengah pi. A-nya 0,03 cos setengah pi T min 2pi X. Oke, setengah dari 0,03 berarti 0,0015 pi. Kemudian cos setengah pi T min 2pi X meter per sekon. Nah, ini persamaan untuk kecepatan. Bagaimana persamaan untuk percepatan? Percepatan A, berarti ini min omega kuadrat A sin omega T plus minus Kx. Min omega kuadrat berarti min setengah pi kuadrat kali A 0,03 sin setengah pi T min 2pi X. Nah, min setengah kuadrat ini berarti 1/4 pi kuadrat kali 0,03 sin setengah pi T min 2pi X. Hasilnya min 0,03 pi kuadrat per 4 sin 0,5 pi T min 2pi X meter per sekon kuadrat. Nah, ini jika ditanyakan persamaan percepatannya. Oke, lanjut ke soal yang nomor 4. Persamaan simpangan suatu gelombang stasioner adalah Y 4 sama dengan 40 cos 2πx sin 100 pt dengan X dan Y dalam senti dan T dalam sekon. Pernyataan-pernyataan berikut yang betul. Oke. Kita tulis dulu persamaan simpangannya, di mana Y sama dengan 40 cos 2πx sin 100 pt, di mana X dan Y dalam senti sedangkan T dalam sekon. Oke, kita buktikan dulu pernyataan nomor 1 bahwa
amplitudo gelombang sumber. Yang A, amplitudo sumber adalah amplitudo sumber adalah 40 cm. Nah, amplitudo sumber yang mana ini? 40 ini. Kalau amplitudo gabungan, karena ini bermula dari cos, maka ini ujung bebas. Nah, kalau amplitudo gabungannya, maka ini 40 cos 2pi X. Karena ini hanya amplitudo sumber, maka betul amplitudo sumber adalah 40 cm. Kemudian yang kedua, frekuensi didapatkan dari omega. Omeganya ini 100 pi, ini omega. Maka omega sama dengan 2pi F. Maka F omega per 2 pi. Omeganya 100 pi per 2 pi. Maka didapatkan F-nya adalah 50 Hz. Maka pernyataan nomor 2 betul. Pernyataan yang nomor 3, lambdanya adalah 50. Ini K. K sama dengan 2pi per lambda. Maka dapat lambda sama dengan 2pi per K. 2pi, K-nya 2pi. Maka didapatkan bahwa lambdanya bernilai 1 cm. Nah, di soal lambdanya 50 cm. Berarti pernyataan nomor 3 salah. Pernyataan nomor 4, V. Kita cari menggunakan omega per K. Omeganya 100 pi, K-nya 2 pi. Jadi jawabannya 50 cm per sekon. Padahal di soalnya cepat lambatnya adalah 250. Maka pernyataan di sini nomor 4 salah. Maka yang betul hanya pernyataan nomor 1 dan nomor 2. Oke, sekarang kita lanjut ke yang soal nomor 5. Suatu gelombang merambat pada seutas tali dengan ujung bebas sehingga membentuk sebuah gelombang stasioner dengan persamaan 4 cos Y per 30 X sin 50 pi T dengan X dan Y masing-masing dalam satuan senti dan T dalam sekon. Yang ditanya simpangan maksimum pada saat X 10 cm. Nomor 5. Ini berupa ujung bebas. Maka Y sama dengan 4 cos pi per 30 X sin 50 pi T. Nah, ujung bebas ya, karena dimulai dari cos. Yang ditanya amplitudo jika X-nya adalah 10 cm. Nah, dimana di soal ini adalah X dan Y juga dalam satuan senti, T dalam satuan sekon. Oke, amplitudonya di soal ini adalah 4 cos pi per 30 X. Nah, berarti ini 4 cos pi kan 180 per 30, X-nya 10. Coret-coret, berarti ini 4 cos 180 bagi 3 hasilnya 60. Maka 4 cos 60 setengah. Maka jawabannya 2 cm. Udah ya. Kemudian lanjut ke soal yang terakhir nomor 6. Seutas tali dengan panjang 6 meter, salah satu ujungnya terikat kuat dan ujung lain digetarkan terus-menerus sehingga terbentuk gelombang stasioner. Jika jarak perut ketiga dari ujung terikat 1,125, maka panjang gelombang talinya berapa? Oke, soal nomor 6. Ada tali panjangnya 6 meter. Jarak perut ketiga adalah 1,125 meter. Yang ditanya panjang gelombang. Oke, X perut ketiga ini untuk ujung terikat. Di ujung terikat ya. Berarti ini persamaannya adalah 2N min 1 kali 1/4 lambda. XP-nya 1,125. Ini 2 perut ketiga min 1 1/4 lambda. 1,125 2 kali 3 6 kurangi 1 5 5 kali 1/4 maka 5/4 lambda. Maka lambda 1,125 kali 4 bagi 5. Jawabannya 0,9 meter. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga kalian paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.